Ada cukup banyak sekali pengaduan yang masuk atau komentar-komentar yang masuk pada video-video saya sebelumnya yang mengatakan bahwa kenapa bansos saya tidak cair lagi. Padahal dari segi ekonomi saya terbilang masih sangat layak untuk mendapatkan bansos. Nah, perlu untuk diketahui saat ini pemerintah sudah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai acuan penyaluran bantuan sosial terkhusus atau dimulai dari tahap 2 tahun 2025 ini. Jadi, setelah menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional, ternyata ada cukup banyak sekali perubahan-perubahan terkait kriteria penerima bantuan sosial ini. Nah, salah satunya yaitu terbagi menjadi beberapa desil, yaitu dari desil 1 sampai dengan desil 10. Tapi tunggu sebentar, pastikan tonton video ini sampai selesai karena di sini saya akan membahas secara detail hal-hal atau penyebab-penyebab bantuan sosial KPM tersebut tidak cair khususnya di tahap 2 ini. Nah, jangan lupa bagi yang baru bergabung silahkan diklik dulu subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, saya rasa sudah cukup banyak sekali orang yang mengetahui terkait apa itu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Tapi kembali lagi di sini saya akan membahas lagi sedikit ya terkait DTSEN. Nah, jadi untuk DTSEN ini adalah hasil integrasi antara beberapa data. Salah satunya yaitu adalah DTKS, Reksosek, dan juga P3KE, SIAK, data administrasi lainnya juga. Sehingga diintegrasikan menjadi satu dan menjadilah DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional dan terbagi menjadi 10 desil, dibagi menjadi desil 1, desil 2 sampai dengan desil 10. Nah, apa ini desil? Desil ini adalah pengelompokan sosial ekonomi masyarakat yang ada di dalam DTSEN tersebut. Dari 10% yang paling rendah sampai dengan 10% yang paling tinggi. Kalau 10% paling rendah artinya dia berada di desil 1, tapi 10% paling tinggi artinya dia berada di posisi desil 10. Nah, selanjutnya keterangan DTKS. DTKS ini adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang mana dulu menjadi acuan penyaluran bantuan sosial PKH dan juga BPNT. Khususnya di tahun lalu ya masih menggunakan DTKS. Selain itu Reksosek. Reksosek ini apa? Reksosek ini adalah singkatan dari registrasi sosial ekonomi kepemilikan aset, sertifikat tanah, kendaraan, rumah, dan juga KPR. Nah, di sini data-data orang tersebut biasanya ada di dalam Reksosek. Nah, ini diintegrasikan semuanya menjadi satu ke dalam DTSEN. Berikutnya yaitu P3KE atau penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Selanjutnya yaitu aplikasi SIAK ya atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau Disdukcapil. Jadi dari beberapa sumber data ini semuanya disatukan menjadi satu atau diintegrasikan menjadi satu, kemudian diberi nama Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Nah, itulah yang menjadi salah satu penyebab banyak sekali bansos KPM tidak cair di tahap kedua ini, khususnya setelah menggunakan DTSEN ini. Kenapa? Karena orang-orang yang sebelumnya datanya hanya terdata di DTKS dulu-dulu, khusus di tahun lalu masih menerima PKH dan juga BPNT. Tapi ternyata setelah diintegrasikan juga dengan Reksosek, otomatis terbaca bagi masyarakat yang ternyata memiliki aset. Misalnya, dia pernah membeli kendaraan dengan nilai yang cukup tinggi, seperti mobil atau motor dengan nilai yang cukup tinggi di atas 30 juta. Maka dia akan otomatis nih di sini. Setelah diintegrasikan dengan Reksosek, dia akan otomatis terbaca di DTSEN. Kemudian apabila membeli rumah KPR, di sana juga akan otomatis terbaca datanya di DTSEN. Selain itu, apabila ia memiliki aset tanah misalnya dan sudah bersertifikat, nah dia juga akan otomatis terbaca di sana. Inilah yang menyebabkan data KPM di tahap 2 ini ada cukup banyak sekali yang tidak cair setelah diintegrasikan datanya masuk ke dalam DTSEN.
Jadi artinya apabila ada masyarakat atau KPM yang sudah tidak cair lagi bantuan sosialnya, itu bukan perkara karena orang tersebut dekat dengan aparat desa atau kelurahan setempat, atau pendampingnya atau petugas bansosnya di sana nggak suka dengan orang tersebut. Nah, jadi tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah penyebab bantuan sosial KPM banyak yang tidak cair di tahap 2 ini. Bukan karena suka atau tidak suka, bukan karena dekat dengan aparat atau tidak, bukan karena ada masalah pribadi dengan petugas bansosnya atau tidak, bukan seperti itu. Tapi ini adalah ketentuan dari pemerintah dan memang sudah seperti itu untuk syarat-syaratnya. Nah, berikut ini ada beberapa penyebab bansos KPM tersebut tidak cair. Salah satu contohnya seperti lansia tunggal. Lansia tunggal ini artinya di dalam satu kakak tersebut hanya terdapat lansia tersebut dan tidak ada lagi anggota keluarga lainnya. Kemudian sudah meninggal dunia. Nah, otomatis bansosnya akan terputus karena data yang ada di DTSEN ini sudah terintegrasi dengan data yang ada di Dukcapil. Artinya ketika data masyarakat tersebut sudah dilaporkan ke Dukcapil bahwa orangnya sudah meninggal dunia dan ia adalah penerima bansos, maka bansosnya akan otomatis terputus setelah menggunakan DTSEN ini. Berikutnya yaitu masuk di desil 6 atau desil 10, antara desil 6, 7, 8, 9, 10. Karena yang saat ini diprioritaskan untuk penerima PKH yaitu hanya yang berada di desil 1 sampai dengan desil 4. Sedangkan masyarakat yang berada di desil 1 sampai dengan desil 5 yaitu masih berkesempatan menerima bantuan sosial seperti BPNT program sembako dan juga BPJS Kesehatan atau PBIJK. Nah, berikutnya dalam satu kakak ada yang menerima gaji UMK atau pegawai pabrik yang statusnya karyawan tetap dan biasanya akan otomatis terbaca di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, berikutnya yaitu dalam satu kakak ada penerima BSU, bantuan subsidi upah yang saat ini juga sedang proses pencairan atau berjalan proses pencairannya. Berikutnya yaitu memiliki KWH di atas 900. Jadi kalau memiliki KWH listrik di rumah di atas 900 ini juga menyebabkan bansos KPM otomatis akan terputus. Dan perlu untuk diketahui di beberapa kasus KPM ternyata KWH di rumahnya itu 450, akan tapi ternyata namanya itu pernah digunakan oleh salah satu anggota keluarganya untuk mendaftar KWH di atas 900 dan otomatis bansos KPM ini terputus juga karena yang terbaca di pusat atau di DTSEN yaitu nama si KPM ini memiliki KWH di atas 900. Jadi kedepannya kalau ada yang mau meminjam namanya untuk mendaftar KWH di rumah keluarga atau anak sekalipun, maka tidak disarankan, lebih baik gunakan nama sendiri saja. Berikutnya yaitu memiliki pinjaman ke bank atau memiliki rumah KPR atau memiliki pinjaman yang nilainya cukup besar atau memiliki pinjaman dan menunggak dan tidak dibayar ya, akhirnya datanya di blacklist. Berikutnya yaitu memiliki aset yang tidak bergerak seperti sertifikat tanah, sertifikat rumah, atau BPKB mobil, BPKB motor yang nilainya di atas 30 juta. Ini yang dimaksud dengan aset yang tidak bergerak. Nah, berikutnya yaitu dalam satu kartu keluarga ada yang jenis pekerjaannya sebagai karyawan swasta, wira swasta, atau wira usaha. Ini juga termasuk ya, termasuk guru dan juga PNS, TNI atau Polri, atau pensiunan, atau juga pedagang. Ini juga dianggap sudah mampu. Lalu yang status pekerjaannya seperti apa yang diprioritaskan? Nah, sepengetahuan saya untuk status pekerjaan yang diprioritaskan sekarang untuk diberikan bantuan sosial yaitu apabila orang tersebut berada di desil 1 sampai dengan desil 4 ya terlebih dahulu. Kemudian status pekerjaannya yang ada di KTP atau KK yaitu sebagai petani, sebagai nelayan atau buruh harian lepas. Nah, berikutnya yaitu dalam satu kartu keluarga yaitu memiliki pendidikan yang di atas SMA atau dalam satu KK misalnya ada anaknya atau ponakannya masih berada dalam satu KK, ternyata di sana pendidikannya, status pendidikannya di atas SMA seperti D3, S1 dan sebagainya. Nah, berikutnya yaitu data di Disdukcapil berbeda dari yang ada di kartu keluarga dan juga yang ada di DTSEN. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu adalah penerima bantuan sosial tersebut sudah di atas 5 tahun.
kepesertaannya. Karena saat ini Kementerian Sosial menegaskan bahwa maksimal penerima bansos yaitu 5 tahun. Nah, terkecuali apabila Bapak Ibu adalah komponen lansia misalnya atau komponen disabilitas. Nah, ini dikecualikan ya. Yang saya maksud di sini sesuai dengan arahan dari Menteri Sosial, yaitu adalah penerima bansos yang komponennya seperti anak sekolah, SD, SMP atau SMA, dan juga komponen kesehatan seperti ibu hamil dan juga anak usia dini ya. Apabila masa kepesertaan bansosnya sudah di atas 5 tahun, maka ini berpotensi bansosnya berada pada posisi exclude error atau dinonaktifkan dikarenakan dianggap sudah tidak memenuhi syarat lagi. Baiklah, sekian informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat, dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.